Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang harga iPhone yang belakangan ini tuh lagi nggak stabil ya. Kemarin turun, sekarang lagi naik teman-temannya. Jadi kita akan bahas secara detail kenapa sih sebenarnya harga iPhone itu tiba-tiba naik lagi dan kadang-kadang turun lagi teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi di sini gua udah buka Instagram Depras. Beliau itu udah bikin slide-nya tentang iPhone apa saja yang mengalami kenaikan. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk yang mengalami kenaikan pertama kali itu adalah iPhone 11 128GB di angka 7,7 juta teman-teman ya. Kemudian kalau untuk iPhone 13 128GB di angka 10,2 juta. Kemudian kalau untuk iPhone 14 128GB ini di angka 12,2 juta. Dan juga untuk iPhone 15 128GB di angka 14,2 juta. Kemudian iPhone 15 Plus 128GB di angka 16,2 juta. Kemudian untuk 15 Pro di sini di angka 19,2 juta dan juga untuk iPhone yang paling mahal yaitu iPhone 15 Pro Max 256GB di angka 23,2 juta teman-teman. Jadi di sini gue bisa share ke kalian kalau untuk kenaikannya itu secara sekilas kalau nggak salah di angka 250.000. Correct me if I wrong teman-temannya di kolom komentar. Nah kalau kalian nanya ke gue kenapa bang bisa naik ya kalau untuk harga iPhone ini, patokannya cuma satu teman-temannya, karena harga dolar itu lagi tinggi-tingginya. Tren dolar naik itu sebenarnya dari awal tahun 2024 ini teman-teman. Sejak tahun 2022 juga itu kelihatan banget dolar itu semakin kuat sebagai mata uang utama di dunia, dan di tahun 2024 ini semakin dikukuhkan posisinya teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk dolar sendiri di sini gue buka hari ini tuh dolar di angka 16.422 teman-temannya. Jadi karena dolar naik otomatis untuk harga iPhone juga bakal naik teman-temannya, karena untuk produksi dan suku cadangnya itu pasti semuanya tuh menggunakan US dollar sebagai mata uang utama mereka teman-temannya. Nah kalau kalian nanya ke gue bang kenapa sih sebenarnya dolar bisa naik tinggi dan stabil seperti ini bang. Nah sebenarnya secara sekilas banyak banget instrumen-instrumen atau alasan-alasan yang menyebabkan dolar naik, tapi di sini gue kasih satu aja teman-teman yang menyebabkan dolar itu naik banget belakangan ini dan cenderung stabil, yaitu suku bunga di Amerika itu lagi tinggi-tingginya teman-teman. Jadi The Fed itu lagi menetapkan suku bunga di tingkat yang paling tinggi teman-teman, atau bisa dibilang di tingkat yang tinggi, dan itu menyebabkan bahwa investor asing itu lebih berpaling ke US dollar teman-teman untuk investasi. Jadi mungkin dana di Indonesia itu banyak yang keluar dibelikan dolar karena untuk kedepannya kalau dijual mungkin akan menguntungkan. Itu pikirannya secara simpel teman-teman. Jadi hal itu menyebabkan banyak banget nih orang yang memburu dolar, dan akhirnya dolar menguat dan mata uang yang lain itu jadi roboh, termasuk Indonesia dan negara-negara lain itu juga termasuk roboh teman-temannya. Asia Tenggara, negara Eropa itu juga roboh terhadap US dollar. Jadi hal ini menyebabkan semua barang yang berhubungan dengan Amerika atau dari Amerika itu pasti harganya bakal naik teman-teman. Nah teruntuk buat kalian yang lagi investasi dolar mungkin, terus kalau kalian jual sekarang itu pasti sangat menguntungkan teman-temannya. Jadi indikator utamanya adalah kenapa iPhone ini naik itu dari sisi dolarnya lagi kuat-kuat banget teman-temannya. Jadi di sini gue bisa bilang ke kalian untuk beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan, gue bisa prediksi ya menurut gue itu bakal harganya tetap stabil ya, nggak ada penurunan sama sekali dalam jangka waktu yang dekat ini. Karena dari berita-berita yang gue sadur dari kemarin, gue lagi ngecek banget nih untuk dolar sampai kapan sih menguat seperti ini tuh. Ternyata belum ada tanda-tanda Bank Sentral Amerika atau The Fed bakal nurunin suku bunga mereka teman-teman. Jadi untuk sementara ini harga iPhone itu bakal tetap naik seperti ini teman-teman. Jadi di sini teman-temannya gue pengen sharing ke kalian, kalau misalkan kalian itu pengen jual iPhone, jual sekarang aja sih, karena menurut gua harga jual yang paling tinggi itu mungkin sekarang atau saat ini teman-temannya. Nah sebentar lagi bulan September itu iPhone bakal dirilis untuk yang terbaru yaitu iPhone 16, yang menurut gua secara pribadi karena harga dolar tinggi pasti itu bakal naik ya harganya. Ini menurut prediksi gua aja sih teman-temannya, kecuali Apple punya pertimbangan lain jadi dia tetap ngeluarin harga iPhone 16 sama dengan iPhone 15 kemarin guys ya. Tapi who knows ya kalau kedepannya ternyata Apple bakal menaikkan harga iPhone 16, kita nggak tahu, tapi kita harus siap-siap aja teman-temannya. Jadi buat kalian yang lagi pengen ganti iPhone ya gua sarankan kalian jual sekarang aja, harga lagi tinggi nih, karena untuk harga pasaran iPhone second juga pasti lagi naik-naiknya guys ya. Gue juga udah mulai melihat tren di Facebook untuk harga-harga iPhone second itu mulai berubah cenderung naik teman-temannya. Jadi di sini juga gue pengen ngeliat sekedar scrolling aja di sini teman-temannya. Kalau untuk iPhone itu ini misalkan iPhone apa nih ya, iPhone 13 256GB ini all operator. Nah
Inter aja masih di angka 8 juta ya kalau untuk 256 giga teman-teman. Jadi kalau menurut gua secara pribadi memang kalau untuk harga iPhone second maupun harga iPhone baru sekarang memang harganya lagi tinggi-tingginya. Jadi buat yang pengen jual gua rasa kalian jual aja sekarang, buat yang belum pengen ganti iPhone ya gua rasa nggak ada masalah sama sekali. Tapi di sini untuk menjawab pertanyaan kalian kok kenapa harga iPhone naik turun, karena menyesuaikan dengan dolar yang juga naik turun kadang-kadang teman-teman. Jadi kalau misalkan dolar ada sedikit penurunan, mungkin Apple sendiri akan melihat mungkin sekitar 2 minggu kemudian kalau dolarnya stabil turunnya, jadi akan diturunkan harganya. Jadi ya belakangan ini memang harga iPhone itu fluktuatif, jadi nggak bisa ketebak. Tapi gua rasa beberapa bulan ke depan harganya akan masih tinggi teman-teman, seiring dengan suku bunga Amerika yang masih tetap tinggi. Jadi itu aja yang bisa gua share ke kalian teman-teman. Jadi gue juga sebenarnya pengen kasih tahu aja ke kalian kalau misalkan buat yang main ganti, gua rasa ganti sekarang itu yang paling cocok karena bentar lagi akan ada iPhone baru, otomatis harganya juga pasti akan turun ya kalau misalkan iPhone secondnya kalau kalian ingin jual. Jadi iPhone secondnya bisa dijual sekarang, kemudian kalian bisa upgrade ke iPhone yang terbaru. Tapi buat yang nggak pengen ganti juga nggak apa-apa, di sini gue cuma pengen sharing aja karena teman-teman gue di sekeliling gue juga tanya ke gue, kenapa sih bang untuk harga iPhone tuh naik turun nggak stabil, kayak seenaknya aja ngerubah iPhone itu harganya nggak ada harga batasan tetapnya gimana ya? Karena patokannya juga US dollar. Jadi kalau US-nya naik terus ya harganya juga akan bertahan teman-teman, tetap di atas rata-rata. Tapi US-nya kalau ada turun sedikit ya Apple pasti akan menyesuaikan sedikitnya. Kenaikan itu paling di angka 250.000 dan juga naik atau turunnya ya sekitar begitu aja teman-temannya. Nah, jadi itu aja yang bisa gua share ke kalian. Semoga video ini berguna banget ya untuk membahas tentang harga iPhone yang lagi nggak stabil-stabilnya. Nggak apa-apa sih harga iPhone nggak stabil, yang penting gaji kita dan dompet kita stabil teman-temannya kalau bisa. Itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian. Semoga video ini memberikan kalian sedikit informasi karena ini hanya video sederhana gue yang ingin gue share ke kalian biar kita sama-sama saling diskusi. Kalau menurut kalian selain dari alasan yang gue sebutkan, kenapa sih untuk harga iPhone itu cenderung naik sekarang teman-temannya? Bisa komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.